Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatima, maaf ini mengganggu waktunya sebentar Ibu, bisa sekitar 20 menit kan? Boleh? Oke, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Oke, baiklah, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan tugas 3.1 saya, yaitu keputusan sebagai pemimpin. Nah, ini Bu, saya mau bertanya ya Bu, ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan di sini. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Masalah kasus-kasus. Oke, saya akan jawab ya, ya. Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, atau juga saya mengecek kebenaran kasus tersebut. Terus yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarah juga agar mendapatkan hasil yang baik. Itu yang menurut saya. Oke, jadi Ibu telaah dulu ya Bu ya. Oke, terus kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Untuk mengambilan keputusan tersebut, saya akan menemui dewan guru dulu dan saya akan berdiskusi dengan dewan guru sebagai warga sekolah yang baik. Jadi akan bisa mendatangkan hasil yang baik setelah musyawarah. Itu yang saya lakukan. Jadi berkoordinasi dulu ya Bu ya dengan para dewan guru, dengan tenaga pendidik dan pendidikannya. Ibu tidak lakukan keputusan sendiri seperti itu Bu ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang selama ini saya lakukan yang pernah saya alami di sekolah, yang pertama saya mengecek dulu permasalahan tersebut, terus menentukan pihak mana yang terkait. Nah, mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Terus kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan memutuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya serta aturan yang ada di sekolah agar permasalahan tersebut cepat selesai dan cepat teratasi. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak ditunda-tunda Bu ya, Ya, segera tidak. diselesaikan. Oke. Nah, kemudian hal-hal apa sih yang biasanya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Mengenai hal-hal tersebut, saya akan berdiskusi dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut dari hati ke hati. Terus saya memudahkan pengambilan keputusan, tidak akan saya persulitkan keputusan tersebut agar bisa mendatangkan hasil yang lebih baik. Oke. Terus hal-hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini yang saya ambil dalam mengambil keputusan tersebut, ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya akan terkadang merasa sangat sulit untuk mengambil mana yang harus saya terlebihkan dahulu dan mana yang harus saya kesampingkan. Jadi saya akan memutuskan persoalan tersebut dengan rasa kasihan, gimana caranya agar sama-sama tidak merasakan tersakiti. Itu yang saya ambil. Iya. Berarti ini ya Bu ya, berlawanan di satu sisi dia berlawanan dengan hati nurani Ibu, tapi di sisi lain Ibu harus menjalankan peraturan itu seperti itu. Iya, seperti itu. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti itu. Ada Bu? Oh, ada. Yang pertama yaitu saya lebih dahulu melibatkan dewan guru. Itu gitu. Ya ada, tergantung seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus agar
tepat waktu dan tepat menyelesaikan masalah tersebut, tidak ditunda-tunda lagi masalah waktunya. Jadi lebih cepat lebih bagus ya Bu ya, Iya. seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ada yang ketergantungan, yang seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin, yaitu jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus tepat waktu. Tuh. Terus saya lebih melibatkan Dewan Guru. Dewan Guru jika memutuskan sesuatu itu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Masalahnya sesuatu itu harus dimusyawarahkan karena bersangkutan dengan Dewan Guru. Tidak bisa diselesaikan sendiri sebagai saya seorang pemimpin. Itu aja. Jadi berkolaborasi ya Bu ya, Iya. berkolaborasi dan berdiskusi semua pihak yang ada di sekolah ini, terutama Dewan Guru, pendidik dan tenaga pendidikannya ya Bu ya, Iya, seperti itu iya. ya. Oke, yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pelajaran yang saya berikan tadi kepada guru atau juga kepada anak didik dan pada sekolahan, nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi semua paradigma itu harus bertanggung jawab dengan nilai kebijakan dalam diri sendiri. Jadi tidak bisa mengambil keputusan itu secara langsung atau secara to the point. Jadi harus berkaitan dengan paradigma langkah-langkah apa yang baik yang harus diselesaikan, itu menurut saya. Jadi harus dipikirkan matang-matang Iya. ya Bu ya, sebelum Ibu mengambil keputusan itu harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan Iya, seperti itu. jadi karena itu menyangkut pendidikan juga menyangkutkan ke kebijakan Dewan Guru. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu. Semoga apa yang Ibu dapatkan bisa bermanfaat bagi anak didiknya. Saya ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu Dia. Ini Bu, terkait dengan tugas TGP yang sedang saya laksanakan, yaitu demonstrasi kontekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Nah di sini, apakah Ibu bisa meluangkan waktunya kira-kira 20 menit saja untuk wawancara bersama saya? Bisa. Iya Bu ya. Oke. Selama ini ya Bu ya, Ibu Dia, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi masalah kan ada rujukan moral sama dilema etika. Kalau rujukan moral itu biasanya benar versus salah. Kalau dilema etika itu benar versus benar. Nah ini biasanya hal yang sangat sulit untuk kita pahami. Tapi kita cari dulu nilai-nilainya mana yang lebih penting. Oke Bu Dia, terima kasih. Terus kemudian selama ini ya Ibu Dia, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu seperti itu? Kalau kan kita sering dihadapi nih dengan keputusan yang seperti itu. Biasanya kita lihat dulu mana sih itu tuh termasuk rujukan moral atau dilema etika. Jadi kita cari tahu dulu. Kalau misalnya dia rujukan moral, kita cari tahu dulu mana sih masalah yang sangat serius. Kalau dilema etika kita kan itu sama-sama benar. Kita cari tahu dulu mana yang lebih penting di sekolah kita. Misalnya itu masalahnya tuh ke sekolah, itu efektif nggak sih masalah itu ke sekolah kita? Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Biasanya kita tuh kalau ini kan masalah kayak masalah dilema etika. Nah, kita cari dulu permasalahannya apa, kita kumpulkan dulu, kita libatkanlah pemangku kepentingan seperti ketua yayasan kan, kita soalnya sekolah swasta. Terus guru-gurunya kita kumpulkan jadi satu, kita tahu mana sih, kita rapatkan dulu itu tuh penting nggak. Jadi melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Nah, ya betul, oke. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Biasanya itu ada, kita menggunakan tiga prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Jadi rasa peduli itu sangat penting, soalnya apalagi kita itu masalahnya mau apa, etika itu. Nah itu tuh kan benar, sama-sama benar tuh, tapi yang satunya itu menyangkut kemanusiaan, otomatis kita ya kemanusiaan dulu kan yang diambil. Iya, istilahnya manusiawinya yang Iya. berjalan ya, gitu. Oke, terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya biasanya dilema etika itu yang sangat sulit, soalnya sama-sama benar. Sama-sama benar ya. Jadi ya benar. Jadi Susah milihnya, apalagi kalau sama-sama tentang kemanusiaan. Nah, ya benar. Oke. Itu susah. Ya, oke. Nah, kemudian apakah di sini Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal nih, misalnya semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Kadang tuh nggak ada jadwal, tapi kita lihat dulu situasinya, itu penting nggak. Kalau misalnya itu sangat penting dan sangat mendesak, otomatis kita harus mengadakan alokasi waktu agar lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dilihat dulu situasi dan kondisinya Iya. seperti itu ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya biasanya kan kita kan punya ketua yayasan, terus itu kan termasuk memangku kepentingan. Terus kita ini di lingkup kayak pesantren, otomatis kita melibatkan kayak Pak Kiainya, gimana sih ya cari solusinya, kita berdiskusi bersama-sama gimana menyelesaikan masalah itu. Iya, jalannya biar masalah itu selesai dengan benar. Jadi melibatkan banyak pihak untuk mencari solusi jalan terbaik untuk permasalahan tersebut. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dia petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ini kita dapat nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Terus kita juga tahu bahwa masalah itu kalau di sekolah tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Itu kita perlu pendapat dari pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke Bu Dia, terima kasih banyak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.